Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Di sini kita akan membahas terkait tujuan. Tujuan hidup manusia yang pasti semua orang tuh pasti memiliki tujuan, ya kan? Siapa sih yang nggak punya tujuan? Punya ambisi, obsesi, yang mana nggak menjadikan orang itu dead walking atau manusia yang mati berjalan gitu kan. Oke, di sini karena setiap orang memiliki tujuan, maka alangkah baiknya kita melihat diri kita sendiri. Muhasabah. Kita akan melihat apakah kita sudah di jalan yang menuju tujuan kita gitu kan. Nah, ketika kita membahas tentang tujuan ini, alangkah baiknya kita melihat tujuan kita terlebih dahulu. Apa sih tujuan kita yang kita inginkan itu? Ketika kita akan masuk menuju ke suatu tujuan, kita harus memiliki kendaraan yang benar. Misal, kita mau ke Monas dan kita menaiki busway TJ di depan rumah kita. Di situ ada tujuan Monas dan tujuan Kalimalang atau tujuan ke Tanah Abang. Pasti kita akan memilih busway yang menuju Monas kan, tapi kita nggak mempermasalahkan busway ini cepat atau lambat. Kita nggak mempersalahkan itu. Yang kita masalahkan itu apa? Tujuan busway-nya bener apa enggak, ya kan? Maka dari itu kita harus melihat nih, kendaraan yang kita tunggangi, jalan yang kita lalui, bener apa enggak? Bukan masalah cepat atau lambatnya. Dan di sini kita perlu memastikan tujuan kita ini bener apa salah. Jangan sampai kita mau menjadi guru, akan tetapi kita malah mainan terus. Style kita nggak memperlihatkan sebagai guru, kita wibawanya itu nggak seperti guru, malah seperti anak tongkrongan gitu kan. Jadi perlu kita lihat dulu bahwasanya tujuan kita ini udah benar dan sekarang kita berada di jalur untuk menuju tujuan kita. Dan apa sih yang perlu kita ubah dari tujuan-tujuan, karena nggak semua tujuan itu sebenarnya benar gitu. Kadang ada tujuan-tujuan yang ternyata kita rasa ini nggak baik, yang tujuan ini tuh kurang pas, jadi itu kurang bermanfaat lah. Nah, kita akan membahas tujuan yang ideal tuh bagaimana sih. Coba kita lihat Rasulullah SAW. Beliau ini adalah seorang pemimpin pasukan jenderal. Beliau adalah kepala keluarga. Beliau adalah Rasulullah SAW, Nabi umat Islam yang terakhir. Dan beliau juga adalah pedagang profesinya. Begitu banyak peran yang diambil Rasulullah. Dan itu semua itu bermanfaat dunia dan akhirat. Dan kita pun harusnya mencontoh teladan kita kan, suri tauladan kita harus mencontohnya. Semisal, apa sih cita-cita kita yang mulia? Kalau kita ingin menjadi guru, insya Allah mulia. Guru, insya Allah dunianya nanti kita digaji dan kita memberikan ilmu kepada orang-orang. Insya Allah itu mulia dunia dan akhirat. Pedagang pun mulia karena kita mendapatkan uang dan kita bisa berzakat. Zakat kepada orang banyak, membantu, menyponsori anak-anak yatim. Itu bermulia, itu sangat mulia sekali. Dan coba kita lihat, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang kita bisa imbangi dengan akhiratnya. Jangan sampai kita berlelah-lelah hanya untuk mencari dunia aja. Masya Allah, na'udzubillah. Itu jangan sampai lah kita hanya mencari dunia yang ternyata hidup real itu di akhirat setelah mati. Lucu banget ketika kita hanya bersusah payah mengejar dunia, ternyata nanti di akhir hidup yang abadi, hidup yang benar-benar real, no fake itu ternyata ya habis mati. Habis mati itu kita harus percaya bahwasanya bakal ada kehidupan yang kedua. Maka dari itu tujuan yang ideal, tujuan yang paling mulia adalah kita menyeimbangkan ketika kita sukses dunia dan sukses di akhirat. Jangan sampai kita mempersempit pilihan kita. Kita mau hidup hebat aja di dunia, nanti akhiratnya nggak usah. Maka kita bakal nanti menghalalkan segala cara untuk dunia ini. Terutama kita bakal melakukan nauzubillah, jangan sampai kita bakal melakukan pencurian, perampokan, korupsi dan lain-lain. Akan tetapi juga sebaliknya, ketika kita bakal mengincar akhirat saja dan dunianya ditinggalkan, maka begitu kasihan juga, karena ketika kita mengincar akhirat tanpa mengincar dunia, di situ bakal mempersusah diri kita dan orang lain di sekitar kita. Dan yang terakhir mungkin langkah-langkah realnya, langkah-langkah konkretnya.
saya sudah membaca beberapa buku terkait pengembangan diri, dan di situ ternyata yang paling inti dari buku-buku pengembangan diri itu adalah yaitu aksi. Ketika kita memiliki banyak sekali motivasi, akan tetapi aksinya nggak ada, sama aja dong. Itu hanya sebagai angan-angan di pikiran kita. Maka dari itu, segala sesuatu itu butuh langkah konkret. Dan langkah konkret itu perlu kita apakan? Tulislah langkah konkret itu dengan resolusi-resolusi yang perlu kita perbaiki. Di mana langkah pertama, langkah-langkah kecil kita tulis langkah-langkah apa yang menuju tujuan kita, jalan apa. Misal kita ingin menjadi presiden, maka kita perlu menuliskan, kita harus mencari famous dulu, bagaimana caranya masuk partai, bagaimana kita mencari dana untuk kampanye kita, dan hal lain sebagainya menuju kita sebagai menjadi presiden. Nah, itu mungkin contoh kecilnya, dan banyak sekali contoh-contoh teman-teman mungkin yang sebagai mahasiswa, pekerja, anak-anak, semua pasti harus memiliki tujuan hidup. Maka dari itu, teruslah bermimpi dan gapailah mimpi itu setinggi mungkin dan jadikanlah itu nyata. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.